Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding melon kelapa muda yang bikinnya gampang, rasanya enak, tampilannya juga cantik dan menarik. Satu resep bisa menghasilkan banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun ide takjil selama bulan puasa. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahan sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan kecil ukuran 65 ml. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel dan mengendap di dasar panci. Untuk santan instannya ini nggak apa-apa ya teman-teman kalau mengambang seperti ini karena nanti saat dimasak santan instannya akan mencair dan tercampur merata dengan sendirinya. Kemudian kita masak puding kelapa mudanya menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai pudingnya benar-benar matang dan mendidih. Setelah pudingnya benar-benar matang dan mendidih, kita matikan api kompor dan lanjut untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, kita tuangkan puding kelapa mudanya ke dalam wadah sampai selesai. Kemudian kita biarkan sampai puding kelapa mudanya mengeras. Lanjut siapkan wadah, masukkan setengah sendok teh biji selasi, kemudian tambahkan 100 ml air panas dan kita tunggu sampai biji selasinya mengembang. Lanjut kita bikin puding yang kedua, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air. Tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 3 tetes supaya warna puding melonnya ini lebih terang teman-teman. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding melon siap untuk kita masak. Masak puding melon menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk supaya semuanya tercampur merata dan masak pudingnya sampai benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, masukkan fruity acid ke dalam puding melonnya teman-teman. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kembali lagi ke puding kelapa mudanya. Ini puding kelapa mudanya sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya aku akan serut menggunakan serutan kelapa kurang lebih sebesar ini. Jadi hasilnya ini benar-benar mirip dengan daging kelapa muda asli teman-teman. Kita serut-serut semua puding kelapa mudanya sampai selesai. Serut puding kelapa mudanya ini ukuran sedang aja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Yang sedang-sedang aja. Jadi nanti teksturnya benar-benar mirip dengan daging kelapa muda asli. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu cupnya sampai selesai. Untuk ukuran cupnya teman-teman juga boleh ganti, sesuaikan aja dengan harga jual yang teman-teman inginkan. Selanjutnya masukkan serutan puding kelapa mudanya ke dalam cup masing-masing segini ya teman-teman, kurang lebihnya sesuaikan aja dan bagi rata menjadi 35 cup. Masukkan serutan puding kelapa mudanya ke dalam cup satu persatu hingga semuanya selesai. Selanjutnya, masukkan biji selasi yang sudah mengembang ke dalam cup, masing-masing secukupnya aja ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga semuanya selesai. Selanjutnya, kita tuangkan puding melon ke dalam cup sampai batas cup paling atas ya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga semuanya selesai. Sebelum menuangkan puding melonnya, pastikan untuk suhu puding melonnya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya serutan puding kelapanya ini tidak mencair kembali dan cupnya tidak meleot. Selanjutnya kita aduk antara serutan puding kelapa dan puding melonnya menggunakan sendok garpu seperti ini ya teman-teman, supaya antara serutan puding kelapa dan puding melonnya ini saling terikat. Jadi saat pudingnya benar-benar sudah set dan mengeras, ketika kita makan dan kita sendok, pudingnya akan menyatu dan tidak terpecah. Selain itu, dengan diaduk menggunakan sendok garpu seperti ini, maka serutan puding kelapanya terurai dan motifnya akan naik ke permukaan, jadi hasilnya akan lebih cantik teman-teman.
Kita biarkan sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya setelah puding melon kelapa mudanya ini benar-benar set dan mengeras. Jadi satu resep menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Dengan satu resep bisa menghasilkan banyak seperti ini, insya Allah bisa mendatangkan keuntungan yang banyak jika dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman semuanya. Dengan tampilan puding melon kelapa mudanya yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah resep ini juga disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, jadi bisa laris manis di pasaran. Buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you di atas tutup cupnya seperti ini supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi. Rekomendasi harga jual per cupnya yaitu Rp2.000 atau teman-teman silahkan sesuaikan kembali dengan keinginan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga resep puding melon kelapa muda ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding melon susu yang bikinnya gampang, rasanya enak, tampilannya juga cantik dan menarik. Satu resep bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget untuk sajian buka puasa bersama ataupun ide jualan selama bulan Ramadan. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air, tuangkan perlahan hingga selesai. Biar warnanya lebih cantik dan menarik, aku tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 3 tetes. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya, puding melon siap untuk kita masak. Masak puding melon menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya semuanya tercampur merata sampai puding melonnya benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kemudian kita tambahkan fruity acid ke dalam puding melonnya. Untuk fruity acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel melon ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lanjut tuangkan puding melon ke dalam wadah. Aku menggunakan wadah persegi panjang seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita biarkan sampai puding melonnya benar-benar set dan mengeras. Setelah puding melonnya set, kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset agar-agar plain kemasan 7 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air, tuangkan perlahan hingga selesai. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Di sini aku memakai merek Frisian Flag, tapi kalau teman-teman mau pakai merek favorit teman-teman juga boleh. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Jika semuanya sudah tercampur merata, selanjutnya puding susunya siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah. Masak puding susunya sampai benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Sambil menunggu puding susunya sudah tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding melonnya. Di sini puding melonnya sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya aku akan potong-potong puding melonnya menjadi potongan kotak yang kecil-kecil. Aku bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, kemudian aku ambil dan aku letakkan di atas talenan dan aku akan potong-potong menjadi bagian kotak yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Untuk potongan ini sesuaikan lagi dengan selera teman-teman ya, mau lebih besar ataupun lebih kecil juga boleh. Potong-potong terus sampai puding melonnya selesai. Biar hasilnya tidak terlalu tebal, setelah semuanya selesai aku potong, kemudian aku bagi menjadi 2 bagian, lanjut baru kita potong menjadi kotak yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Potong-potong terus sampai semuanya selesai.
Nah ini dia hasilnya, setelah semuanya selesai aku potong, selanjutnya aku sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cup, di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu hingga selesai. Untuk ukuran cupnya, teman-teman juga bisa ganti, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan potongan puding melonnya ke dalam cup. Masukkan satu persatu hingga semuanya selesai. Selanjutnya, tuangkan puding susu ke dalam cup sampai batas cupnya ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga semuanya selesai. Sebelum menuangkan puding susu, pastikan untuk suhu puding susunya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Karena kalau terlalu panas, nanti potongan puding melonnya bisa mencair dan cupnya bisa meleot. Selanjutnya, kita aduk-aduk antara potongan puding melon dan puding susunya menggunakan sendok garpu seperti ini. Hal ini bertujuan agar nanti saat pudingnya sudah set, antara potongan puding melon dan puding susunya saling terikat satu sama lain. Jadi kalau kita makan dan kita sendok tidak pecah. Nah ini dia hasilnya setelah pudingnya benar-benar set dan mengeras. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Dengan satu resep bisa menghasilkan banyak seperti ini, insya Allah resep ini bisa mendatangkan banyak keuntungan buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan selama bulan Ramadan. Dengan rasa yang enak serta tampilannya cantik dan menarik, insya Allah resep ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan semoga laris manis. Biar lebih menarik lagi buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.